Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Alhamdulillah ya, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat, tentu dalam kondisi yang sangat bahagia. Banyak orang yang ingin bahagia karena banyak orang yang merasa hidupnya menderita. Perasaan menderita itu bisa karena kita itu terlalu mendramatisir suatu keadaan, atau karena kita mungkin tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Ketika kita ingin bahagia, sebenarnya ada rumus yang harus kita jalankan ya, sebagai suatu usaha supaya kita itu selalu happy dan selalu bahagia. Bahagia itu sebenarnya tidak perlu kita cari, tetapi bahagia itu bisa kita ciptakan sendiri. Yang pertama adalah supaya kita hidup bahagia, tenang, damai. Adalah hubungan yang bagus ya, hubungan yang sehat kepada Tuhan dan kepada manusia. Jadi yang pertama adalah sehat hubungan. Yang pertama sehat hubungan dengan Tuhan. Artinya kita sebagai makhluk ya, sebagai makhluk ciptaannya, kita itu benar-benar menjalankan perintahnya pun kita menjauhi larangannya. Kita juga hubungan yang sehat dengan sesama ya, entah dengan saudara, saudara kandung, teman dekat, dengan tetangga, dengan keluarga dekat atau keluarga besar. Kita selalu berhubungan yang baik ya, hubungan yang sehat, supaya kita bisa menjalani hidup itu dengan bahagia. Coba kalau misalkan kita punya masalah ya, entah dengan teman, entah dengan tetangga, apalagi dengan saudara, itu pasti akan sangat mengganggu kebahagiaan kita. Karena apa ya? Contohnya ya begini, kalau misalnya kita ada masalah dengan tetangga karena suatu hal, pasti kita itu mau bertemu aja merasa risih. Mau bertemu merasa risih, merasa benci ketika bertemu dengan dia, merasa tidak suka dengan apapun yang dia lakukan. Dan itu akan merusak kebahagiaan. Kemudian ya, kalau misalkan kita tidak sehat hubungan, baik itu dengan Tuhan atau dengan manusia, pasti akan sangat membuat kita itu menderita. Kemudian yang kedua adalah supaya kita itu bahagia, kita itu harus memiliki fisik yang sehat. Ini pasti ada rumusnya. Bagaimana sih supaya fisik kita sehat ya? Teman-teman semua juga sudah tahu ya. Kalau ingin fisik yang sehat, pasti dengan olahraga seperti yang biasa saya lakukan. Jadi kita itu membiasakan diri olahraga secara rutin, kemudian kita juga makan minuman yang bergizi, kemudian kita juga tidur yang cukup, tidak stres, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Nah, itu akan mempengaruhi kepada kesehatan fisik, dan ketika badan kita sehat maka kita akan bahagia. Contoh aja ya, misalkan kita sakit ya, badan kita sakit, pasti kita akan merasakan tidak bahagia. Satu, badan kita sakit ya, kemudian kalau misalnya kita masuk rumah sakit, pasti uang besar akan keluar, akan merepotkan anak, akan merepotkan pasangan kita, akan merepotkan keluarga, dan itu adalah sangat tidak bahagia. Kemudian yang ketiga adalah sehat secara finansial. Ini penting sekali ya, sehat secara finansial ya, karena bagaimanapun kehidupan ekonomi itu akan terus berjalan dalam kehidupan berumah tangga. Kita itu kan butuh biaya untuk operasional keluarga, kemudian kita juga butuh biaya untuk sekolah anak-anak, kemudian kita juga butuh biaya untuk tak terduga. Banyak hal yang harus kita perhatikan tentang kesehatan finansial. Artinya sebagai seorang ibu ya harus pintar, harus smart dalam mengatur
keuangan finansial keluarga. Karena kalau misalkan seorang ibu tidak pintar dalam mengatur keuangan, maka segalanya itu tidak akan berjalan dengan lancar. Coba bayangkan ya, misalkan ya, uang dari suami kita habiskan dalam sekejap, kita habiskan dalam beberapa hari, maka keuangan, kestabilan keuangan itu akan goyah. Artinya nanti kita akan pusing, wah gimana caranya supaya dalam sebulan itu kita terpenuhi. Dan itu akan sangat membuat tidak bahagia. Kemudian kalau misalnya kita berhutang, pinjam sana, pinjam sini, itu akan membuat batin kita itu merasa tidak nyaman dan tidak bahagia. Jadi kesehatan finansial ini sangat penting sekali dalam kehidupan berumah tangga. Dan akan sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan. Kemudian ya, yang keempat itu adalah kesehatan mental. Ini penting sekali ya, kita itu harus memiliki mental yang sehat. Karena kalau kita tidak memiliki mental yang sehat, misalnya mental kita terblokade, segalanya takut, serba tidak tahu, tidak bisa, tidak mungkin, segalanya itu akan memblokade kita, sehingga kita itu mau apa-apa itu merasa, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya merasa hidup saya itu seperti ini. Lah, itu adalah sakit mental. Mau ketemu orang takut, mau ketemu siapa aja kita itu merasa minder. Nah, kalau kita misalkan mentalnya itu down atau mentalnya sakit, maka kita itu tidak akan bahagia. Karena apa? Hidup kita itu tidak akan berkembang. Kalau orang yang mentalnya terblokade, apa-apa takut, apa-apa tidak mungkin, apa-apa tidak bisa, maka jalan itu kayak tertutup. Kita tidak bisa bertumbuh dan kita tidak bisa berkembang, yang pada akhirnya kita tidak bisa mencapai kesejahteraan. Ada sebenarnya cara supaya mental kita sehat ya. Jadi kita itu harus selalu banyak bersosialisasi dengan orang-orang, banyak bergaul, kemudian kita juga berolahraga. Karena salah satu manfaat dari olahraga adalah menyehatkan mental. Kemudian yang selanjutnya adalah sehat secara emosi. Ini penting sekali ya. Sehat secara emosi ini masuknya kepada manajemen hati ya, manajemen kolbu. Kalau kita misalkan melihat ya, ada orang yang emosinya meledak-ledak, ada orang yang tidak bisa memanage hatinya, memanage emosinya dengan baik, maka orang tersebut akan sangat gampang sekali sakit, gampang sekali stres, sehingga orang tersebut pasti tidak akan bahagia. Apa-apa marah, lihat apa yang tidak sesuai marah, lihat segalanya yang dia sendiri tidak tahu permasalahannya, kadang-kadang dia marah. Nah, orang-orang yang tidak bisa memanage hati, tidak bisa memanage diri, hal ini bisa menyebabkan sakit dan bisa menyebabkan dia itu depresi, sehingga akan sangat membuat dirinya tidak bahagia. Jadi hal-hal tersebut ya, yang 5 hal itu, baik kita sehat hubungan dengan Tuhan dan dengan manusia, kemudian sehat secara fisik, kemudian sehat secara finansial, sehat secara ekonomi, dan sehat secara emosi. Ini sangat penting sekali supaya kita dalam menjalani kehidupan kita selalu bahagia. Bahagia tidak perlu dicari, tetapi bahagia itu kita ciptakan. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.